Halo semuanya, jadi balik lagi sama saya Desmond Edmundo dan untuk di video kali ini tuh kita bakal ngebahas yang namanya PHP lagi, betul. Jadi PHP yang biasa kalian gunain buat pemrograman website itu, kita akan ngebahas dua kode penting yang biasa digunain di pemrograman ini. Jadi dua hal utama yang akan kita bahas pada video ini itu yang pertama adalah function dan yang kedua adalah looping. Jadi dua kode utama ini atau dua kode yang akan kita bahas dalam video ini itu adalah sebuah kode yang akan membantu kalian lebih efisien dalam membuat suatu kode. Jadi kalau misalnya kalian belum ngerti kode ini, kalian tuh bakal capek dan lebih ribet dalam ngoding sebuah website itu. Dan biasanya tuh kodenya akan jauh lebih berantakan kalau nggak pakai dua kode utama ini. Jadi langsung aja kita bahas. Let's go! Oke, langsung aja kita bahas mengenai sebuah function dan looping dalam PHP. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai keduanya, kita akan bahas dulu sebuah pengenalan umumnya terlebih dahulu. Nah, kedua konsep ini itu adalah sebuah fondasi untuk menulis sebuah kode yang efisien, rapi, dan tidak berulang-ulang. Jadi, kalau kita udah paham keduanya, kita pasti akan bisa membuat sebuah program PHP yang jauh lebih terstruktur dan lebih enak untuk dilihat. Pertama, function. Jadi, function ini bisa kita ibaratkan sebuah kotak ajaib yang bisa kita panggil berkali-kali. Jadi, cukup kita tulis satu kali, tapi bisa kita pakai selamanya. Lalu yang kedua, itu ada yang namanya looping. Jadi, looping ini bisa kita ibaratkan seperti kode yang bisa kita jalankan berulang-ulang tanpa harus kita tulis ulang lagi. Nah, pastinya akan jauh lebih hemat waktu dan tenaga kan? Oke, langsung aja kita bahas ke satu persatu. Oke, jadi pertama-tama kita akan bahas yang namanya function terlebih dahulu. Nah, function itu adalah sebuah blok kode atau yang biasanya dirancang untuk melakukan sebuah tugas tertentu. Bisa untuk menerima sebuah input atau parameter, dan untuk menghasilkan sebuah output atau return value. Kenapa kita harus pakai function? Oke, ketiga keunggulan function. Yang pertama ada yang namanya reusabilitas. Jadi, kita cukup perlu menuliskan satu kali aja, dan function ini bisa kita pakai berkali-kali. Jadi, bisa diulang-ulang pemakaiannya. Yang kedua, keterbacaan. Nah, keunggulan dari keterbacaan ini, jadi kita bisa lihat kodenya itu bakal jauh lebih terstruktur dan jauh lebih rapi, sehingga kita lebih nyaman dalam melakukan pengkodingan. Dan keunggulan yang ketiga itu ada yang namanya modularitas. Jadi, modularitas ini bisa kita lihat program besar itu akan dipecah menjadi beberapa bagian kecil. Jadi, nggak akan terlalu kompleks. Nah, ada dua jenis function. Yang pertama ada built-in atau function yang biasanya ada dalam bawaan PHP. Yang kedua ada user-defined. Jadi user-defined ini kayak buatan kita sendiri, begitu. Oke, jadi function itu strukturnya akan kita bagi menjadi 4 bagian besar. Yang pertama itu adalah nama. Nah, nama sendiri itu biasanya adalah nama dari function itu atau identitas dari function tersebut. Jadi function ini akan mempunyai semua nama yang akan dipanggil saat dibutuhkan. Lalu di sebelahnya itu ada namanya parameter. Jadi parameter itu adalah input yang akan diterima saat dipanggil. Jadi parameter itu biasanya akan berisi sebuah nilai-nilai atau data. Yang ketiga itu adalah body fungsinya atau blok kode yang akan dijalankan di dalam fungsinya. Biasanya ini dipakai untuk menjalankan instruksi dari function tersebut. Dan yang terakhir itu ada yang namanya return. Jadi return itu adalah nilai yang akan dikembalikan sebagai hasil akhir dari function tersebut. Kita bahas satu persatu. Jadi seperti biasa kita harus menjalankan kode function terlebih dahulu menggunakan tulisan function. Nah, hitung luas ini adalah sebagai nama dari function tersebut, struktur nama. Dan variabel panjang dan variabel lebar ini adalah parameternya. Jadi ini adalah yang akan menjadi data atau nilai yang akan dimasukkan ketika fungsi akan dipanggil. Nah, di dalam kurung kurawal ini adalah bagian bodinya. Jadi ini adalah instruksi yang akan dijalankan oleh function tersebut. Lalu akan dikembalikan melalui return, begitu. Jadi ketika kita akan memanggil fungsi tersebut, bisa lihat dari sini, kita tinggal memasukkan nama fungsinya apa, hitung luas seperti di sini, dan memasukkan nilai pada parameternya. Kalau di sini berarti panjangnya sama dengan 5 dan lebarnya sama dengan 3, begitu. Oke, jadi kita masuk ke contoh kode dari functionnya itu. Jadi yang pertama ini adalah function dengan parameter. Nah, function dengan parameter ini bisa kita lihat dulu. Seperti biasa kita masukkan dulu nama functionnya dulu. Kalau di sini nama functionnya itu kali. Setelah kita masukkan nama functionnya, kita masukkan parameter ya. Ini ada parameter A dan parameter B. Oke, jadi functionnya punya parameter. Nah, parameter itu berarti variabel yang nilainya kita kasih pas manggil function nanti. Oke, langsung masuk ke bagian bodinya.
Bagian bodinya berarti kita masukkan instruksinya. Kalau di sini instruksinya adalah return, berarti kita mengembalikan hasil perkalian. Kalau ini berarti tanda kali. Berarti return itu hasil mengembalikan hasil perkalian dari variabel A dengan variabel B, atau parameter A dengan parameter B. Jadi ketika function ini akan dipanggil nantinya, ketika kita masukkan nilai parameternya, maka otomatis akan dikalikan. Contohnya di sini berarti kita masukkan ke dalam variabel hasil. Nah, variabel hasil sama dengan nama functionnya yaitu kali, lalu kita masukkan si nomornya atau nilainya. Kalau di sini berarti nilai 5 itu masuk ke bagian parameter A. Nilai 7 berarti masuk ke bagian parameter B. Begitu. Jadi ketika kita tampilkan atau kita echo hasil sama dengannya, maka output yang akan keluar adalah 35. Karena 5 dikali 7 sama dengan 35. Begitu. Oke, jadi looping ini adalah struktur kontrol yang memungkinkan kode dijalankan berulang kali berdasarkan kondisi tertentu. Nah, tanpa looping ini kode tuh harus ditulis manual satu-satu. Oke, lanjut ke 4 elemen penting loop. Yang pertama itu adalah inisialisasi. Jadi inisialisasi itu adalah nilai awal variabel kontrol. Contohnya di sini adalah $i sama dengan 1. Artinya inisialisasinya itu berarti loopnya akan dimulai dari angka 1. Begitu. Yang kedua adalah kondisi. Kondisi ini itu adalah kapan loopnya akan terus berjalan. Kalau lihat dari sini, berarti loopnya akan jalan terus selama variabel i atau $i ini masih kurang dari atau sama dengan 5. Jadi begitu $i sama dengan 6 atau jadi 6, loopnya akan berhenti. Begitu. Yang ketiga adalah increment atau decrement. Itu adalah perubahan setiap iterasi. Jadi contohnya misalnya kalau dari sini, itu adalah setiap putaran yang selesai, berarti $i atau variabel i itu otomatis akan bertambah 1. Begitu. Lalu lanjut ke bagian terakhir yaitu blok kode. Blok kode itu adalah ya instruksinya yang akan dieksekusi setiap putaran. Kayak contoh yang ini berarti menampilkan teks perulangan ke strip dan akan diulang sesuai dengan loopnya. Begitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh kode dari penggunaan looping itu sendiri. Jadi pertama-tama kita bedah dulu bagian for-nya. Bagian for ini itu adalah kode yang akan digunakan ketika kita akan menggunakan looping. Lalu seperti biasa kita buka kurung. Di sini adalah inisialisasinya berarti dimulai dari 1 kalau di sini. Nah, lanjut lagi ke bagian kondisi. Kondisinya ini menunjukkan bahwa loop akan berjalan terus selama variabel i masih kurang dari atau sama dengan 6. Jadi begitu variabel i-nya atau $i-nya itu sudah lebih besar daripada 6, maka pengulangan ini akan berhenti. Dan kalau ini adalah increment berarti pengulangan akan bertambah 1. Begitu. Nah, masuk ke bagian instruksinya. Instruksinya di sini adalah echo perulangan ke berapa, ke strip gitu. Berarti ini artinya adalah selama pengulangan yang dimulai dari angka 1 dan terus berulang sampai ke angka 6, itu berarti akan ditampilkan teks seperti ini, perulangan ke strip gitu. Maka ketika nanti outputnya yang akan muncul adalah seperti ini. Pengulangan ke 1, perulangan ke 2, perulangan ke 3, perulangan ke 4, perulangan ke 5, perulangan ke 6. Di sini kita menggunakan line break supaya output yang dihasilkan nanti akan terenter atau terdapat jarak, begitu. Kan tadi udah belajar soal function dan juga looping nih. Gimana kalau misalnya kita gabungin keduanya sekaligus, jadi ada gabungan function dan looping. Nah, ini tuh kombinasi yang paling efektif karena si function ini bisa membungkus logika loop, sehingga dia bisa dipakai berulang kali untuk argumen yang berbeda-beda gitu. Yuk, kita langsung masuk ke contoh kasusnya aja. Oke, jadi ini adalah contoh yang terakhir, yaitu contoh gabungan dari kedua konsep tersebut, yaitu looping dan juga function. Nah, ketika kita menggabungkan kedua kode tersebut, seperti biasa kita akan menuliskan fungsinya terlebih dahulu. Jadi kita akan menuliskan dulu nama fungsinya apa. Kalau di sini kita coba tuliskan dengan cetak angka. Dan ketika kita telah menuliskan nama fungsinya, maka seperti biasa kita tuliskan parameternya terlebih dahulu. Kalau di sini kita menggunakan variabel batas. Lalu masuk ke bagian bodinya. Barulah ketika di bagian body dari function, kita masukkan kode for ini atau kode looping ini.
Nah, di bagian looping ini itu masih seperti biasa, inisialisasinya kita tentukan dulu mau dari mana. Kalau dari sini kita contohkan dari 1, masuk ke bagian kondisi. Kondisinya ini itu berarti berdasarkan dari parameter batas. Jadi loop yang di dalamnya yang dimulai dari angka 1 itu akan berjalan sampai ke angka variabel batas yang akan ditentukan nanti ketika fungsinya akan dipanggil. Jadi dua ini tuh saling berkaitan. Lanjut, bagian ini adalah increment, berarti bertambah 1. Nah, bagian instruksi dalam for ini kita bebas mau menampilkan apa aja. Kalau di sini contohnya adalah kita ingin menampilkan perulangan dengan spasi, makanya kita tambahkan spasi kosong di sini. Lalu kita juga ingin menambahkan line break di antara kedua function yang akan dipanggil nanti. Sebagai contohnya di sini, cetak angka, kita masukkan nilai parameternya adalah 5, berarti batasnya 5. Maka perulangannya ini akan dilakukan sampai ke angka 5. Maka output yang akan keluar adalah seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5. Begitu juga dengan cetak angka 8. Ketika function yang dipanggil dengan nilai parameternya adalah 8, maka batas di sini akan dilihat dari parameternya, jadi akan 8 juga. Maka perulangan akan diulang sampai ke angka 8. Begitu juga kalau misalnya jadi 3, maka perulangannya hanya akan sampai angka 3 doang. Seperti itu. Oke, jadi kesimpulan dari materi pada kali ini, yang pertama, function itu adalah blok kode yang bisa dipanggil berkali-kali. Jadi dia punya parameter dan return value. Nah, for loop itu perulangan dengan inisialisasi, kondisi, dan increment. Jadi kalau misalnya digabung, kodenya itu bakal jadi efisien dan lebih rapi. Bisa dilihat dari sini, berarti kalau function dia punya parameter dan return, dan dia bisa memanggil function lain di dalamnya juga. Kalau misalnya looping, dia punya inisialisasi, kondisi, dan increment, dan juga dia bisa mencegah penulisan kode yang berulang. Seperti itu.